Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal ujian MID pada ujian elektronika industri tentang sistem penyaluran energi dari pembangkit hingga ke beban. Pertama, pada soal gambar pembangkit listrik sampai ke konsumen umum. Terdapat 9 titik atau bagian yang diberi nomor 1 sampai 9 dan kita diminta untuk menentukan nilai tegangan di tiap bagian. Berdasarkan data 3 buah transformator 3 fasa, yaitu transformator 1 ada 20 kV per 500 kV. Kemudian pada transformator 2 ada 500 kV per 20 kV. Transformator 3 ada 20 kV per 380 sampai 220 V. Sekarang kita bahas alur penyalurannya satu persatu. Pada nomor 1 dengan bagian sistem generator pembangkit, di bagian ini generator menghasilkan listrik 3 fasa dengan tegangan 20 kV. Ini adalah tegangan keluaran awal dari pembangkit. Pada nomor 2 dengan bagian sistem primer transformator 1, tegangan yang masuk ke primer transformator pertama tetap 20 kV. Pada nomor 3 dengan bagian sistem sekunder transformator 1, tegangan dinaikkan menjadi 500 kV karena transformator 1 memiliki rasio 20 kV ke 500 kV. Tegangan tinggi ini digunakan untuk transmisi jarak jauh agar rugi daya kecil. Pada nomor 4, saluran transmisi. Tegangan di jaringan transmisi masih 500 kV karena belum ada transformasi lagi. Pada nomor 5, primer transformator 2. Tegangan yang masuk ke trafo penurun adalah 500 kV. Pada nomor 6, sekunder transformator 2. Tegangan diturunkan dari 500 kV menjadi 20 kV untuk jaringan distribusi menengah. Pada nomor 7, primer transformator 3. Bagian ini menerima 20 kV dari jaringan distribusi. Pada nomor 8, sekunder transformator 3. Tegangan diturunkan lagi menjadi 380 volt untuk 3 fasa atau 220 volt untuk satu fasa yang digunakan oleh konsumen umum. Pada nomor 9, beban atau konsumen. Tegangan akhirnya di sisi beban adalah 380 per 220 volt sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran energi listrik ini melewati 3 tahap utama, yaitu naik tegangan di pembangkit untuk efisiensi transmisi, turun tegangan di gardu distribusi, dan akhirnya disalurkan ke konsumen pada tegangan rendah. Sekian. Sekarang kita masuk ke soal 2 tentang rangkaian 3 buah transformator satu fasa pada gambar 2. Di gambar terlihat ada 3 buah transformator satu fasa, masing-masing memiliki data dengan tegangan primernya 240 volt, tegangan sekundernya 24 volt, dan arus sekundernya 2,5 ampere. Soal meminta kita menentukan nilai tegangan dan arus jika kumparan primer dan sekunder dihubungkan dalam 2 cara. Kemudian kita masuk kepada hubungan kumparan primer seri dari sekunder paralel. Kalau primer dihubungkan seri, berarti tegangan totalnya adalah jumlah dari tiap transformator, sedangkan arusnya tetap sama. Jadi, tegangan primer total sama dengan 240 ditambah 240 sama dengan 720 volt. Arus primernya tetap sama seperti satu transformator. Sedangkan sekundernya dihubungkan paralel, artinya tegangan sekunder tetap 24 volt, tapi arus total menjadi jumlah dari semua arus sekunder. Hubungan primer delta arus sekunder total sama dengan 2,5 ditambah 2,5 ditambah 2,5 sama dengan 70,5 dan arus transformator 3 fasa. ampere. Pada sisi primer delta, tegangan fasa sama dengan tegangan lain, jadi VL sama dengan VV. Pada sisi sekunder bintang, tegangan lain sama dengan akar 3 dikali tegangan fasa. Kita tahu
tiap transformator punya tegangan primer sama dengan 240 volt, tegangan sekunder sama dengan 24 volt. Maka tegangan line primer VL1 sama dengan 240 volt, tegangan plaza sekunder VP2 sama dengan 20 volt, sehingga line sekunder VL2 sama dengan akar 3 dikali 24 sama dengan 41,6 volt. Untuk arus pada sisi primer delta, arus line sama dengan akar 3 dikali arus pasa. Pada sisi sekunder bintang, arus line sama dengan arus pasa di 2,5 ampere. Jadi kalau kita hitung, arus primer per line lebih kecil dibanding arus sekunder karena pengaruh perbandingan lilitan dan koneksi. Jadi kesimpulannya, untuk hubungan delta dengan Y sama dengan FL1 sama dengan 240 volt, VL2 sama dengan 41,6 volt, IL2 sama dengan 2,5 ampere. Jadi dari soal ini kita belajar bagaimana cara menghubungkan beberapa transformator satu fasa agar bisa bekerja seperti transformator 3 fasa. Sekarang kita masuk ke jawaban soal nomor 3, membandingkan dua rangkaian penyiarah pada gambar 3, fungsi kapasitor C, dan gambar untuk bentuk tegangan keluaran. Di gambar 3 ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian A, penyiarah setengah gelombang, satu dioda pada keluaran trafo, lalu kapasitor dan beban. Kemudian dan rangkaian B, penyerah gelombang penuh bridge, jembatan 4 dioda, bridge rectifier. Dioda bekerja bergantian untuk memberi polarity yang sama ke beban, diikuti kapasitor smoothing. Pada poin A ditanyakan jelaskan dengan ringkas perbedaan utama kedua rangkaian tersebut. Perbedaan utama kedua rangkaian meliputi jumlah dioda dan cara konduksi. Pada A, setengah gelombang, hanya satu dioda yang hanya melewatkan setengah siklus. Pada B, 4 dioda, tapi pada tiap setengah siklus selalu ada pasangan dioda yang menghantarkan. Kemudian ada frekuensi pulsa keluaran tanpa filter. Pulsa pada A, pulsa pada frekuensi F sama dengan frekuensi sumber, misal 50 Hz. Pada B, pulsa pada frekuensi 2F 2 kali frekuensi sumber karena kedua setengah siklus digunakan. Kemudian ada efisiensi pemanfaatan tegangan. Pada B lebih efisien dan menghasilkan lebih sedikit ripple untuk ukuran kapasitor yang sama karena frekuensi ripple lebih tinggi. Kemudian ada tegangan keluaran nyata. Pada A hanya puncak tiap siklus positif. Pada B puncak setiap setengah siklus. Tegangan rata-rata lebih tinggi dan lebih halus setelah smoothing. Kemudian ada drop tegangan dioda. Satu drop dioda tiap yang pada A, satu drop dioda tiap konduksi sama dengan 0,7 volt untuk silikon. Pada B, 2 drop dioda dalam jalur konduksi sama dengan 2 kali 0,7 volt, sedikit lebih besar penurunan tegangan keadaannya. Kemudian poin B, kegunaan kapasitor C pada masing-masing rangkaian. Fungsi utamanya, kapasitor C berperan sebagai smoothing atau reservoir, penyimpanan muatan saat tegangan mencapai puncak dan menyalurkan arus ke beban saat tegangan input turun. Dampaknya mengurangi variasi tegangan keluaran ripple sehingga beban menerima tegangan DC yang lebih stabil. Perbedaan efek untuk rangkaian full wave B, pada gambar B, kapasitor akan lebih efektif, lebih sedikit ripple karena pulsa pengisian datang 2 kali lebih sering daripada setengah gelombang. Kemudian ada rumusnya, bisa dilihat pada gambar. Delta V sama dengan I load per C dikali FR, dengan FR sama dengan frekuensi ripple setengah gelombang, FR sama dengan full wave, FR sama dengan 2F, jadi ripple berbanding terbalik dengan C frekuensi pulsa. Pada poin C, kita harus menggambar
bentuk tegangan keluaran V-load untuk dua rangkaian di gambar 3. Yang pertama ada gambar penyearah setengah gelombang, bisa dilihat pada gambar. Di situ tanpa kapasitor hanya melewatkan setengah siklus positif dari gelombang AC. Bagian negatif terpotong 0 volt. Dengan kapasitor C, saat dioda menghantar puncak gelombang, kapasitor mengisi sampai tegangan puncak VM. Setelah puncak dioda off, kapasitor mengosong perlahan ke beban discharge. Hasilnya, tegangan tidak nol di antara pulsa, tapi sedikit turun seperti gergaji. Pada B ada gambar penyerah gelombang penuh bridge. Tanpa kapasitor, setiap siklus positif dan negatif dilewatkan bergantian oleh dua pasang dioda. Jadi semua pulsa mengarah positif, tidak ada bagian negatif. Frekuensi pulsa 2 kali lebih cepat dari setengah gelombang. Dengan kapasitor C, kapasitor mengisi di setiap puncak lalu menyalurkan arus ke beban saat tegangan menurun. Karena pulsa datang 2 kali lebih cepat, ripple-nya lebih kecil, hasilnya DC lebih halus. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Rangkaian gambar 4 adalah penyerah gelombang penuh menggunakan diode silikon sistem jembatan yang dilengkapi filter induktor choke dengan tekanan dalam air choke sama dengan 10 ohm. Tentukanlah A. Bentuk tegangan VM beserta besarannya, B. Bentuk tegangan keluaran VDC beserta besaran tegangan rata-ratanya, C. Bentuk tegangan keluaran VDC beserta besarannya, D. Besar ripple dengan VR dengan tunjukkan posisinya pada gambar untuk pertanyaan C. E. Gambarkanlah bentuk arus DC dilengkapi dengan besarannya pada beban 200 ohm. Kita jawab dulu yang A. Untuk yang A, kita mulai dari poin A. Pada rangkaian gambar 4 ini, tegangan masuk dari sumber AC sebesar 100 volt RMS dengan frekuensi 60 Hz. Trafo memiliki perbandingan lilitan 5:2. Jadi tegangan sekundernya bisa dihitung V sec RMS sama dengan 2/5 dikali 100 sama dengan 40 volt RMS. Karena ini penyerah gelombang penuh jembatan, maka tegangan puncaknya VM sama dengan akar 2 dikali V sec RMS dikurangi 2 volt dioda. Dengan volt dioda sama dengan 0,7 volt, maka VM sama dengan 1,414 dikali 40 dikurangi 1,4 sama dengan 54,16 volt. Jadi tegangan puncak VM sama dengan 54,16 volt. Sekarang kita bahas yang B. Dari rumus di gambar, tegangan DC rata-rata untuk penyerah gelombang penuh adalah VDC sama dengan 2 kali VP per V. Kemudian masukkan nilai VP sama dengan 54,16. Jadi VDC sama dengan 2 kali 54,16 per 3,14 sama dengan 34,5 volt. Jadi tegangan DC rata-ratanya adalah sekitar 34,5 volt. Bentuk gelombangnya hampir datar, hanya ada ripple kecil karena filter air memperhalus gelombang keluarnya. Kemudian yang C, setelah melewati induktor dan resistor internalnya air choke sama dengan 10 ohm, maka tegangan keluaran VDC berkurang sedikit. Rumusnya VDC sama dengan RL per RL tambah air choke dikali VDC. Dengan nilai RL sama dengan 200 ohm dan air choke sama dengan 10 ohm, maka VDC sama dengan 200 per 200 ditambah 10 dikali 34,5 sama dengan 32,9 volt. Jadi VDC sama dengan 32,9 volt. Bentuknya tetap DC halus, hanya sedikit ripple di atasnya. Kemudian kita masuk dengan poin D. Dari gambar rumus ripple tegangan diberikan VR sama dengan 5,28 dikali 10 pangkat minus 7 dikali VP di per L kali C. VP sama dengan diketahui VP sama dengan 54,16 volt, L sama dengan 20 Hz, H
Sekarang kita ke poin D. Dari gambar rumus Ripple tegangan diberikan VR sama dengan 5,28 dikali 10 pangkat minus 7 dikali Vp per L kali C. Vp sama dengan 54,16 volt, L sama dengan 20 H, C sama dengan 10 mu, F sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 6 F. Maka VR sama dengan 5,28 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 54,16 per 20 dikali 100 dikali 10 pangkat minus 6. VR sama dengan 5,28 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 27,08 sama dengan 1,43 dikali 10 pangkat minus 5 volt. Kemudian pada poin E, arus DC pada beban dihitung dari IDC sama dengan VDC per RL sama dengan 12,9 per 200 sama dengan 0,1645 ampere. Jadi arus DC beban sebesar 0,1645 ampere atau 164,5 miliampere. Karena filter LC menahan perubahan arus, bentuk arusnya rata dan stabil, hampir berupa garis lurus konstan di sekitar 0,164 ampere. Sekarang kita masuk kepada soal nomor 5. Dari rangkaian gambar 5, jelaskan dengan ringkas kategori jenis bias rangkaian. Yang B, hitunglah nilai RC dan RE jika VCC sama dengan 12 volt dan VEE sama dengan 6,4 volt. Kita akan menjawab yang A dulu. Jenis bias rangkaian. Rangkaian pada gambar 5 adalah konfigurasi emitter stabilizer bias self bias per emitter bias. Untuk transformator, bias negatif pada emitter lewat VEE dan resistor emitter RE. Ciri-cirinya ada resistor kolektor RC ke VCC menetap drop kolektor. Kemudian ada resistor emitter RE ke sumber negatif VEE menstabilkan arus kerja, menjaga terhadap perubahan. Basis diberi sinyal masukan VI, tetapi titik DC basis relatif dekat ke ground. Bias basis ditentukan oleh hubungan input atau coupling. Tegangan emitter bergeser negatif menurut arus sehingga menstabilkan IC. Jadi ini bias emitter stabilizer self bias yang memberikan stabilitas arus terhadap variasi. Sekarang kita jawab yang B, hitungan RC dan RE dengan asumsi desain. Titik dipilih agar FCE kira-kira setengah dari total tegangan antara rail plus dan rail min, sehingga ada margin swing simetris total supply antara VCC dan FEE adalah V total sama dengan VCC dikurangi VEE sama dengan 12, dikurangi minus 6,4 sama dengan 18,4 volt. Ambil VCEQ sama dengan V total per 2, maka 9,2 volt hasilnya sebagai titik kerja. Anggap base quiescent berada di 0 volt, maka emitter quiescent sekitar VE sama dengan VB dikurangi VBE dikurangi 0,7 sama dengan minus 0,7 volt. Pilih arus kolektor yang masuk akal. Untuk rangkaian kecil, ambil IC sama dengan 1,0 mA. Kemudian hitung VP dan node kolektor. Kita ingin posisi kolektor sehingga VCEQ sama dengan 9,24 volt. Relasinya VC sama dengan VE sama dengan VCEQ. VC sama dengan VCEQ ditambah VE sama dengan 9 ditambah 2 ditambah minus 0,7 sama dengan 8,5. Jadi VC sama dengan 8,5 volt. Kemudian lanjut ke hitung RC. Tegangan di RC sama dengan VCC dikurangi VC sama dengan 12,8,5 sama dengan 3,5 volt.
dengan IC sama dengan 1,0 mA, RC sama dengan VCC dikurangi VC per IC. 3,5 volt per 1,0 dikali 10 pangkat minus 3A sama dengan 3.500 ohm sama dengan 3,5 k ohm. Kemudian hitung RE. Tegangan RE sama dengan VE dikurangi FEE dikurangi minus 0,7 dikurangi minus 6,4 sama dengan 5,7. Arus emitter IE sama dengan IC ditambah IB dikurangi IC. 1 ditambah 1 per B. Untuk B besar IE sama dengan IC sama dengan 1, mA. Kira-kira sama. Maka RE FE dikurangi FEE per IE sama dengan 5,7 volt per 1,0 dikali 10 pangkat minus 3A sama dengan 5.700 ohm atau 5,7 k ohm.